Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah pandangan Robert Kiyosaki soal sesuatu yang sering bikin ngeri nih. Utang. Iya, utang ya. Sumber kita kali ini lumayan menantang ya. Anggapan umum kalau utang itu pasti jelek. Betul banget. Jadi misi kita hari ini, ya pengen ngertilah gimana Kiyosaki ini misahin jenis-jenis utang, dan gimana Anda bisa lihat utang dari kacamata yang mungkin beda. Tepat sekali. Sumber ini langsung ke intinya sih, idenya agak provokatif ya. Kalau utang, kalau dipakainya bener, malah bisa jadi alat buat nyetak duit. Alat nyetak duit. Wah, gimana tuh? Kuncinya tuh di pemahaman jenis utangnya. Dan yang paling penting, dampaknya ke aliran uang kita. Uang masuk, uang keluar. Istilah kerennya yaitu tadi, arus kas, cash flow. Nah, arus kas ini ya, jadi pembeda utamanya di situ. Gimana persisnya dia ngebagi jenis utang pakai konsep ini? Betul, dia bikin simple aja jadi dua kategori, utang baik sama utang buruk. Utang baik, utang buruk. Oke. Utang buruk itu ya gampangnya jenis utang yang rutin ngambil duit dari kantong kita. Contohnya, Ya umum gitu. paling gampang ya utang kartu kredit buat beli barang konsumsi, ya kan? Baju baru, gadget baru, atau cicilan mobil pribadi. Nah, yang menarik, Kiyosaki juga sering banget masukin utang pendidikan student loan ke kategori buruk. Tunggu dulu. Utang pendidikan, bukannya itu investasi ya? Kok bisa masuk kategori buruk? Agak aneh nggak sih? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau dari kacamata Kiyosaki nih, masalahnya itu di arus kas sama kepastian balik modalnya. Gini, utang pendidikan itu seringnya susah banget dihapuskan, walaupun bangkrut sekalipun. Iya juga ya. Dan seringkali diambil tanpa jaminan pasti gitu loh. Apa kita bakal lulus atau dapat kerjaan yang gajinya cukup buat lunasin utang itu dengan gampang. Sumber ini cerita contoh temennya dia yang kejebak jadi perawat bertahun-tahun. Kenapa kejebak? Ya karena ngejar utang pendidikannya itu, padahal dia nggak suka kerjaannya. Beda cerita sama katakanlah dokter yang utangnya $500.000 tapi lunas dalam 5 tahun. Kenapa? Ya karena pendapatannya tinggi banget, arus kasnya positif kuat. Jadi fokusnya lebih ke hasil duitnya langsung gitu. Oke, jadi pragmatis banget ya pendekatannya. Ini juga nih yang bikin dia bilang kalau rumah yang kita tinggali itu bukan aset. Itu kan kontroversial banget. Bener sekali. Ini mungkin yang paling bikin kaget banyak orang. Menurut definisi dia, rumah tinggal Anda, mobil pribadi Anda juga, itu liabilitas. Liabilitas. Kenapa gitu? Ya karena dua-duanya tuh terus-terusan ngeluarin duit dari kantong. Coba pikirin deh, pajak, perawatan, asuransi, belum cicilannya kalau masih nyicil. Nggak ada duit masuk langsung dari situ kan? Arus kasnya negatif. Masuk akal juga sih kalau dilihat dari situ. Jadi definisi aset sama liabilitas versi dia ini murni soal arah duitnya aja ya. Masuk atau keluar. Tepat, gampangnya gini. Aset itu sesuatu yang masukin duit ke kantong Anda secara rutin. Liabilitas itu sesuatu yang ngeluarin duit dari kantong Anda. Kuncinya ya cuma di situ, arah arus kas. Jadi rumah baru bisa jadi aset Kalau Anda sewain misalnya, terus uang sewa bulanannya tuh lebih gede dari semua biayanya, cicilan, pajak, perawatan, dan lain-lain. Jadi ada sisa duit masuk ke kantong. Nah, arus kasnya positif. Utang yang dipakai buat beli aset kayak gini, ini yang dia sebut utang baik. Kiyosaki kan sering cerita pengalaman pertamanya ya soal ini. Ada contoh nyatanya? Ada. Dia sering banget cerita properti sewaan pertamanya itu. Itu kondominium kecil, harganya $18.000. Dia beli sebagian pakai kartu kredit loh. Pakai kartu kredit. Wah, nekat juga ya. Nah, tapi properti itu ternyata ngasilin arus kas positif $25 sebulan setelah semua biaya dipotong. Cuma $25. Kecil banget ya? Iya, emang kecil awalnya, tapi ini soal prinsipnya. Utang kartu kreditnya dia di kasus itu jadi utang baik. Kenapa? Karena dipakai buat beli aset yang ngasilin duit. Nah sekarang, katanya dia punya ribuan unit sewaan, sumber bilang sekitar 6.500 unit. Wow, 6.500. Dari $25 sebulan jadi segitu. Iya, dan itu semua didanai pakai utang. Jadi utangnya ngasilin pendapatan pasif buat dia. Gila, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi bukan soal barangnya apa ya, rumah, mobil, atau apa. Tapi apakah barang itu jadi mesin uang atau malah jadi lubang pengeluaran? Persis. Dan ini pola pikir pengusaha banget. Sumber ini nekenin gimana pengusaha itu pakai utang secara strategis. Buat apa? Buat ngambil alih aset produktif, bukan buat foya-foya. Fokusnya ngandaliin arah arus kas.
Tapi butuh pinter finansial dong ya buat main kayak gitu. Oh jelas, butuh pemahaman finansial yang bagus. Kiyosaki sendiri ngaku kok dia terus belajar soal real estate dari umur 25 tahun. Jadi emang proses belajar terus-menerus. Oke, jadi pesannya sebenarnya bukan anti utang sama sekali ya, tapi lebih ke jadi cerdas soal utang, paham permainannya gitu ya. Tepat banget, utang itu bisa jadi alat yang dahsyat loh kalau Anda tahu cara pakainya, cara buat bangun aset yang ngasilin arus kas positif tadi. Nah, kalau gitu, apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Intinya mungkin gini ya, coba deh lihat utang itu nggak cuma sebagai beban, tapi sebagai, potensi alat. Betul. Jadi tiap kali mikir mau ngutang atau bahkan lihat pengeluaran gede, coba tanya deh ke diri sendiri, ini nanti bakal nambahin pemasukan gue nggak ya? Jadi utang baik atau aset? Atau malah cuma nguras kantong? Jadi utang buruk atau liabilitas? Nah, ini nyambung ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan setelah ini. Gimana kalau Anda mulai coba iseng aja analisis semua yang Anda punya sekarang? Rumah, mobil, investasi, bahkan langganan bulanan deh. Dilihat dari kacamata arus kas tadi ya? Iya, pakai kacamata arus kas itu. Cuma mikirin aja, ini barang atau layanan tuh beneran masukin duit atau ngeluarin duit dari kantong saya ya? Itu bisa jadi langkah awal yang kuat banget loh buat ngubah kondisi finansial Anda ke depan. Coba direnungkan deh.